desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to lay down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for tonight. I hold on to every goal. Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan membandingkan all new Honda CB 150R Streetfire dengan Supra GTR 150 terbaru 2021. Jadi kedua motor ini adalah motor 150cc yang dimiliki oleh Honda dengan basic mesin yang sama namun bodi yang berbeda. Jadi untuk CB sendiri mempunyai konsep sport naked, sedangkan Supra GTR dia konsepnya adalah motor bebek. Oke, langsung saja kita bahas. Kita bicara masalah harga nih. Untuk harganya sendiri Honda CB Special Edition atau versi tertinggi dibanderol di 30 juta sekian, sedangkan untuk Supra GTR versi tertinggi atau eksklusif dibanderol di 24 juta sekian. Jadi kedua motor ini sekarang yang di depan saya adalah sama-sama versi tertinggi brosis. Untuk CB sendiri ini adalah CB Special Edition, sedangkan GTR-nya juga GTR versi tertinggi yaitu eksklusif matte red. Oke, langsung saja kita bandingkan dari kedua motor ini yang mempunyai mesin yang basicnya hampir-hampir sama, bodinya berbeda. Nah, kita mulai dari titik pencahayaan nih. Nah, untuk CB sendiri dari titik pencahayaan sudah menggunakan full LED, baik dari bagian headlampnya hingga ke bagian sennya. Ini dia. Untuk sennya sendiri dia terpisah dengan headlampnya yang juga menggunakan LED. Kemudian untuk Supra GTR pada bagian headlampnya sudah menggunakan full LED dengan reflektor berwarna smoke. Jadi warnanya ini agak sedikit gelap sehingga memberikan kesan yang lebih elegan menurut saya. Nah, untuk sennya posisinya berada di bawah, masih menggunakan bohlam biasa. Jadi dari segi pencahayaan tentunya Honda CB ini lebih unggul karena menggunakan full LED, sedangkan GTR perpaduan antara LED dengan bohlam di bagian sennya. Lanjut turun ke bagian kaki-kaki. Untuk Honda CB terbaru ini sudah mengusung shock depan atau suspensi depan USD atau upside down merek Showa dengan tipe SFFBP yang kurang lebih sama persis dengan yang digunakan oleh CBR 150R. Jadi shock depannya sudah USD, kemudian di bagian pengereman tentunya sudah dibekali dengan disc brake dengan kaliper merek Nissin 2 piston berwarna hitam. Kemudian di bagian disknya untuk Honda CB sendiri menggunakan disk tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya brosis. Ini dia lekukan-lekukannya. Nah, untuk tampilan velgnya menggunakan tampilan velg yang terbaru, jadi berbentuk V dengan jari-jari yang kecil pada bagian velgnya. Jadi jari-jari velgnya ini kecil. Sedangkan untuk ban depannya tentunya sudah mengusung ban tubeless dengan ukuran 100/80 ring 17. Kita beralih ke Supra GTR. Nah, untuk Supra GTR di bagian suspensinya masih menggunakan shock teleskopik, jadi belum USD. Kemudian untuk bagian pengereman sama-sama disc brake baik CB maupun GTR. Nah, untuk Supra GTR sendiri di bagian kalipernya dia menggunakan satu piston saja brosis. Untuk CB menggunakan 2 piston, GTR hanya menggunakan 1 piston. Kemudian di bagian disknya Supra GTR ini menggunakan disk tipe standar, jadi belum menggunakan tipe wave seperti CB. Tidak terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya, dia polos sehingga kesan sportinya menurut saya kurang. Untuk velgnya sendiri kurang lebih tampilannya menggunakan konsep yang sama berbentuk V dengan jari-jari yang kecil. Tapi jika kita melihat secara detail memang beda sih, tapi konsepnya sama. Untuk bannya sendiri juga sudah menggunakan ban tubeless, jadi baik CB maupun GTR sudah menggunakan ban tubeless. Untuk ukurannya 90/80 ring 17. Jadi ringnya sama-sama 17 nih antara GTR dan CB 150R. Kemudian secara desain jelas-jelas kalau untuk CB sendiri ini adalah konsepnya sport naked, jadi tampilannya tentunya gagah, kemudian posisi ridingnya enak, nyaman ketika dipakai jauh. Kemudian untuk basic mesinnya sendiri kurang lebih sama antara CB dengan GTR. Kalau untuk GTR sendiri dia modelnya
bebek tapi tampilannya racing ya. Jadi walaupun dia bebek tampilannya racing, dan menurut saya juga keren banget. Jadi tergantung selera brosis nih, mau pilih yang sport naked dengan tampilan gagah atau pilih Supra GTR yang tampilannya bebek tapi sporty. Nah itu kembali ke brosis semua. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian mesinnya aja nih. Nah untuk bagian mesinnya, antara Supra GTR dengan CB itu basicnya kurang lebih sama brosis, walaupun nggak sama persis, tapi basicnya itu hampir-hampir mirip. Jadi untuk Honda 150cc itu dari Supra GTR, Sonic, kemudian CB, CBR kurang lebih basic mesinnya itu sama. Jadi menggunakan mesin injeksi 150cc, sudah menggunakan mesin DOHC, kapasitas oleh mesin 1,1 liter. Kemudian mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Pendingin dia menggunakan radiator atau cairan. Ini dia untuk radiatornya. Nah untuk CB terbaru ini brosis, sudah tidak terdapat fitur selah-selahan atau kickstarter. Sayang sekali ya, untuk fitur kickstarter sudah dibuang. Begitu juga dengan Honda CBR 150R. Jadi memang untuk motor-motor Honda zaman sekarang fitur kickstarter sudah ditiadakan. Kita beralih ke Supra GTR nih untuk melihat basic mesin dari Supra GTR. Jadi seperti yang tadi saya bilang, memang basic mesinnya itu mirip banget. Paling bedanya itu di bagian warnanya, warna bloknya itu beda biasanya. Kemudian di bagian beberapa part di dalam mesinnya ada beberapa yang beda, tapi jika kita melihat sekilas dari luar sama. Jadi untuk Supra GTR sendiri menggunakan mesin injeksi sama 150cc, sama-sama bertipe DOHC, berpendingin cairan atau radiator. Ini dia untuk Supra GTR. Kemudian kapasitas oli mesin juga sama 1,1 liter, dan sama-sama mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Jadi walaupun si GTR ini bentuknya bebek brosis, tapi sama-sama mempunyai 6 percepatan. Jadi ada 6 giginya nih. Kemudian untuk Supra GTR sendiri, karena ini memang belum ada pembaruan di tahun 2021, dia masih menggunakan fitur kickstarter atau selah-selahan. Jadi CB sudah tidak menggunakan fitur kickstarter, sementara si GTR ini masih punya kickstarter. Nah semua kembali ke brosis semua. Kalau kita membandingkan kenceng mana nih antara CB dengan Supra GTR, kalau saya pegang Supra GTR karena dia bodinya lebih ramping, tentunya lebih ringan, secara basic mesin sama. Nah semua kembali ke brosis semua, pilih yang nyaman atau yang lebih ramping dan lebih nggak bertenaga, lebih kenceng aja sih ya, lebih lincah. Nah itu kembali ke brosis semua. Sekarang kita ke bagian speedometernya brosis. Untuk Honda CB sendiri menggunakan speedometer full digital dengan beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Di sini terdapat 2 tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Jadi untuk Honda CB sendiri terdapat banyak menu seperti oil change, kemudian jam, trip A, trip B, konsumsi bahan bakar, kilometer per liter, indikator aki, semuanya lengkap, dan kita bisa mengatur menunya dari sebelah kiri. Nah kemudian untuk bagian kunci kontaknya masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key, dan belum terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Jadi untuk segi keamanannya sendiri menurut saya agak sedikit kurang sih untuk Honda CB ini. Kemudian untuk stangnya sendiri dia panjang. Jadi untuk versi terbaru ini stangnya panjang dan lebih tinggi. Bracketnya ini dia naik. Jadi untuk posisi ridingnya sendiri tentunya lebih nyaman jika dibandingkan dengan CB generasi yang sebelumnya. Stangnya lebih panjang. Kemudian di bagian tombol-tombolnya di sebelah kiri ada tombol dimmer atau pas. Kemudian ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson, dan sen. Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter brosis, karena Honda CB ini belum dibekali dengan engine cut atau engine stop. Sayang sekali ya, melihat untuk kompetitornya sendiri rata-rata motor 150cc terlebih bentuknya sport atau sport naked biasanya ada engine cut. Tapi untuk CB ini tidak tersedia engine cut atau engine stop. Sekarang kita beralih ke speedometer Supra GTR. Nah untuk Supra GTR sendiri speedometernya juga sama-sama sudah menggunakan full digital. Bedanya untuk Supra GTR dia tidak terdapat beberapa menu yang bisa diatur seperti Honda CB brosis. Jadi CB itu punya menu seperti oil change, kemudian jam, trip A, trip B yang bisa diatur dari
tombol yang ada di bagian bawahnya. Sedangkan untuk Supra GTR ini, jadi speedometer digitalnya ini bener-bener polosan brosis, nggak bisa diatur menu-menunya ya. Kemudian di bagian atasnya terdapat indikator seperti sen, lampu jarak jauh, netral, mil injeksi di bagian atas. Nah untuk speedometernya sendiri ini kurang lebih tampilannya memang persis banget dengan Honda Sonic. Jadi 11-12 tampilannya nih dengan Honda Sonic. Dan bisa dibilang menurut saya memang sama sih ya, speedometer Sonic itu sama aja dengan speedometer Supra GTR. Itu bedanya. Jadi untuk Supra GTR sendiri speedometernya polos, nggak bisa diatur menu-menunya, sedangkan untuk CB bisa. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri terdapat saklar, lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen. Dan Supra GTR ini tidak mempunyai pas atau dimmer seperti CB. Nah di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter. Jadi sama, baik Supra GTR maupun CB tidak terdapat fitur engine cut atau engine stop. Kemudian untuk bagian kunci kontaknya atau keamanannya, antara Supra GTR dan CB itu sama-sama masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key. Dan dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key brosis. Jadi memang dari segi keamanan menurut saya baik Supra GTR maupun CB itu masih kurang banget karena belum tersedia alarm. Itu sih. Untuk tangki bahan bakarnya sendiri, Honda CB 150R ini dapat menampung sebanyak 12 liter. Mengingat ini adalah motor laki sport naked, tentunya tangkinya besar dan posisinya di depan. Hanya saja memang untuk CB terbaru ini pada bagian tangkinya dibalut dengan cover atau kondom. Jadi berbeda dengan versi sebelumnya yang tangkinya itu full besi, yang sekarang ini luarnya ini kondom brosis. Dan karena ini special edition, dia menggunakan warna matte atau doff. Ini merahnya doff, kemudian pemanis-pemanis seperti warna hitam dan abu-abunya juga full doff. Kemudian di bagian emblem Hondanya khusus special edition, dia menggunakan emblem seperti ini. Jadi tidak menggunakan stripping seperti versi standar. Nah itu bedanya. Untuk special edition sama sekali tidak dibalut dengan stripping. Tulisan Hondanya dan lambangnya ini menggunakan emblem. Kemudian untuk joknya sendiri ukurannya menurut saya cukup lebar. Mengingat bodinya juga gambot lebar. Tapi ke belakangnya sendiri nggak terlalu panjang sih menurut saya sih. Ini kurang panjang ke belakangnya. Untuk behelnya sendiri terpisah antara kanan dan kirinya, jadi tidak menyatu. Untuk bodi belakangnya brosis bisa lihat sendiri. Jadi di bagian depan hingga ke belakang itu tampak terlihat gambot dan lebih kekar ya jika kita membandingkan dengan generasi sebelumnya. Bodinya ini full merah, merahnya doff atau matte. Nah di bagian fairing sampingnya ini dia menggunakan warna abu-abu, terdapat tulisan CB 150R yang juga menggunakan warna doff warnanya. Jadi abu-abunya ini gelap atau mati warnanya. Nah ini dia untuk tampilannya dari bagian samping untuk Honda CB 150R Streetfire Special Edition tahun 2021. Kemudian untuk tangki Supra GTR brosis dapat menampung sebanyak 4,5 liter. Jadi tangkinya si GTR ini nggak ada setengah-setengahnya sama tangkinya si CB yang 12 liter ya. Nah semua kembali ke selera brosis semua. Pilih tangkinya yang lebih besar atau yang 4,5 liter sudah cukup. Tapi tentunya kalau 4,5 liter posisi riding jauh itu pasti bakal cepat ngisi dan cepat ngisi. Tapi untuk CB tentunya enggak. Tapi dari segi harga tentunya juga memang beda jauh ya, 24 juta ke 30 juta. Nah untuk Supra GTR sendiri tidak terdapat bagasi. Nah mungkin itu minusnya sih. Padahal si Supra GTR ini konsepnya kan bebek ya brosis. Biasanya umumnya motor bebek itu ada bagasinya walaupun kecil di depan. Tapi untuk Supra GTR ini sama sekali tidak tersedia bagasi. Terlebih CB, dia motor laki pasti nggak ada bagasinya. Kemudian untuk joknya sendiri menurut saya ini lebih panjang jika dibandingkan dengan si CB untuk joknya Supra GTR. Hanya saja memang untuk lebarnya sendiri masih lebar si CB karena bodinya dia lebar ke samping. Nah untuk posisi riding tentunya kalau jarak jauh sih enakan CB ya. Soalnya kan di bagian tengahnya ada tangkinya, jadi kita bisa nahan ke depan, badannya bisa sandaran ke depan. Tapi kalau untuk Supra GTR kita kalau nahan ke depan ya bablas jatuh ke depan. Mungkin seperti itu. Nah untuk konsep warnanya, karena ini yang sama-sama special edition baik CB maupun GTR, konsep warnanya sama menggunakan warna matte. Ini adalah Supra GTR eksklusif
matte red warnanya. Nah, untuk warnanya sama-sama menggunakan warna matte. Ini merahnya matte ya untuk yang eksklusif ini, tapi untuk tipe standarnya menggunakan warna glossy. Jadi merahnya dia matte. Kemudian di bagian spakbor juga warnanya sama merahnya antara GTR dengan CB. Nah, merahnya sama. Di bagian fairingnya juga sama dengan CB di bagian tangkinya. Jadi merahnya memang sama warnanya. Kemudian warna hitam-hitamnya juga doff, menggunakan warna doff hingga ke bagian belakangnya. Nah, untuk special edition Supra GTR ini di bagian logo Hondanya juga menggunakan emblem. Ini dia. Emblemnya ini sama persis brosis dengan yang digunakan di CB. Jadi emblemnya si CB itu ditempel di GTR tentunya bisa banget karena memang ukurannya juga sama, modelnya sama. Jadi khusus special edition menggunakan emblem, tidak menggunakan stripping. Di sini terdapat tulisan GTR besar, kemudian ada garis-garis. Memang tampilan sporty banget sih. Khusus warna yang merah ini menurut saya oke banget. Nah, di bagian bodi belakangnya ini menggunakan paduan warna hitam dan merah. Jadi di bagian atasnya hitam, hitamnya ini doff, kemudian di bagian bawahnya merah. Nah, ini dia terdapat tulisan Supra GTR 150. Jadi untuk tulisan Supra GTR-nya menggunakan stripping, begitu juga dengan CB. CB tulisan CB 150R-nya juga menggunakan stripping, jadi bukan emblem. Emblemnya hanya di bagian logo Hondanya saja, brosis. Nah, ini dia untuk penampakannya dari Supra GTR 150 eksklusif atau versi tertinggi di tahun 2021. Kemudian itu adalah CB Special Edition. Jadi sama-sama versi termahal atau sama-sama versi tertinggi. Harganya selisih di 6 jutaan. Supra GTR di 24 juta sekian, sedangkan si CB di 30 jutaan, brosis. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakangnya, brosis. Nah, di bagian armnya Honda CB ini masih menggunakan arm kotak. Jadi armnya ini tampilannya masih kayak motor bebek ya, belum menggunakan model banana. Nah, kemudian untuk bagian ban belakangnya tentunya juga sudah tubeless, jadi memang depan belakang menggunakan ban tubeless. Ini dia untuk tampilan ban belakangnya menggunakan ukuran 130/70. Di bagian pengereman belakangnya juga tentunya sudah dibekali dengan disc brake, dengan kaliper merek Nissin tentunya, satu piston dengan disc tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Nah, khusus special edition brosis untuk Honda CB, di bagian velgnya ini menggunakan warna brown. Jadi nggak hitam ya, warnanya dia beda. Kemudian di bagian knalpotnya, dia tampilannya cukup sporty menurut saya. Posisi knalpotnya ini naik ke atas. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap berwarna silver, dibalut dengan cover muffler yang juga warnanya hitam berbahan plat. Nah, untuk bagian step-stepnya, nah di bagian step-stepnya dia menggunakan sistem klik-klikan seperti ini, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Jadi tampilannya memang sporty menurut saya sih. Kemudian di bagian step depannya dia juga dapat terlipat seperti ini, dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Kemudian untuk bagian suspensinya menggunakan monoshock, posisinya berada di tengah sini. Nah, untuk shocknya sendiri memang belum bisa di setel brosis, jadi hanya tersedia satu posisi saja, nggak bisa adjust ya. Untuk shocknya sendiri nggak bisa naik turun. Sekarang kita beralih ke bagian kaki-kaki Supra GTR brosis. Nah, di bagian armnya ini sama-sama menggunakan arm kotak. Jadi baik CB maupun Supra GTR armnya masih menggunakan arm kotak, belum banana. Jadi tampilannya ya seperti umumnya motor bebek. Kalau di Supra GTR menurut saya masih pantas karena memang tampilannya dia bebek ya, tapi kalau di CB kayaknya kurang keker sih untuk bagian armnya. Kemudian bagian stepnya sama, menggunakan sistem klik-klikan. Di bagian step belakang tidak dibalut dengan karet, hanya saja beda di bagian step depannya. Untuk Supra GTR menurut saya tampilan step depannya ini masih jadul. Mengingat motor ini tampilannya sporty, mungkin harusnya stepnya itu yang model bisa kelipet kayak si CB ya, terus menggunakan bahan aluminium dan lebih kecil, akan memberikan kesan yang lebih sporty jika dibandingkan dengan seperti ini. Menurut saya tampilannya masih jadul sih di bagian step depannya. Kemudian untuk knalpotnya juga posisinya dia naik ke atas, dibalut dengan cover muffler juga di sini berbahan plastik berwarna hitam doff. Di bagian ujungnya juga terdapat end cap berwarna silver. Kemudian untuk bagian ban belakangnya brosis, dia menggunakan ban tubeless juga dengan ukuran 120/70. Jadi untuk bannya sendiri tentunya antara CB dan GTR lebih besar punya CB. GTR itu lebih kecil bannya karena mengingat motor ini kan bentuknya bebek ya. Jadi nggak bakal ngebekalin ban yang gede-gede banget.
sama-sama sudah tubeless tentunya. Kemudian di bagian pengeremannya, Supra GTR bagian pengereman belakang juga sudah dibekali dengan disc brake. Untuk discnya menggunakan tipe standar, belum tipe wave seperti Honda CB. Nah, untuk kaliper tentunya menggunakan merek Nissin, sama-sama Nissin 1 piston. Jadi untuk bagian kaliper memang antara CB dan Supra GTR sama-sama menggunakan merek Nissin brosis. Kemudian di bagian suspensinya, si Supra GTR ini juga menggunakan monoshock dan posisinya juga nggak bisa di-adjust naik turun. Jadi baik suspensi Supra GTR maupun CB nggak bisa di setel naik turunnya, jadi hanya tersedia satu posisi saja brosis. Nah, jadi ini dia tampilan full kaki-kaki belakang dari Honda CB 150R. Jadi tampak terlihat padat dan kekar ya, walaupun di bagian armnya masih menggunakan arm kotak. Tapi kalau menurut saya sih, jika si CB ini menggunakan arm banana seperti Honda CBR 250RR, pasti akan tampak terlihat lebih kekar lagi dan lebih padat. Ditambah dengan ukuran ban dan velg belakang yang juga lebar, pasti tambah terlihat gagah banget sih. Kemudian ini dia perbandingannya untuk bagian kaki-kaki belakang dari Supra GTR. Jadi jika dilihat sekilas, di bagian knalpotnya itu sekilas mirip ya. Jadi posisinya sama-sama naik, menggunakan end cap berwarna silver di bagian ujungnya, jadi memang hampir-hampir mirip. Nah, di bagian armnya sama, menggunakan arm kotak. Kita bisa melihat untuk Supra GTR, walaupun Supra GTR ini bebek, tapi bisa dibilang untuk bagian velg dan ban belakangnya juga cukup lebar ya. Tampak terlihat cukup padat juga sih. Oke, yang terakhir kita ke bagian stop lampnya. Jadi untuk Honda CB sendiri di bagian stop lamp maupun sen belakangnya sudah full LED. Posisi sennya dia terpisah dengan stopnya. Jadi posisi sennya sendiri dia keluar menjadi satu dengan spakbor belakangnya. Sedangkan untuk Supra GTR brosis, ini dia untuk penampakan lampu belakang dari Supra GTR. Nah, dia masih menggunakan full bohlam. CB sudah menggunakan full LED, sedangkan GTR masih menggunakan full bohlam. Jadi stop lampnya ini masih menggunakan bohlam biasa, kemudian sennya juga masih menggunakan bohlam biasa. Tampilannya masih jadul menurut saya sih di bagian sennya. Untuk posisinya sama-sama terpisah antara sen dan stop lampnya. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda CB 150R terbaru 2021 Special Edition dengan Supra GTR 150 2021 Special Edition. Untuk harganya sendiri selisih 6 jutaan, GTR di 24 jutaan, sedangkan CB di 30 jutaan. Nah, semua kembali ke selera. Kira-kira bakal pilih yang mana nih? Sport Naked 150cc dengan harga 30 jutaan atau bebek 150cc dengan harga 24 jutaan. Basic mesin kurang lebih sama antara GTR dan CB. Untuk kencengnya sendiri juga kurang lebih sama-sama kenceng, tapi kalau saya lebih megang ke GTR karena bodinya lebih ramping, tentunya lebih lincah. Tapi untuk posisi riding dan kenyamanan tentunya CB paling nyaman di antara motor Honda 150cc lainnya. Nah, untuk kapasitas tangki juga CB lebih besar karena dia motor sport, sedangkan Supra GTR lebih kecil. Jadi semua kembali ke selera brosis. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Jadi buat brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda CB ataupun Supra GTR, unitnya ready di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Atau kalian bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Karena memang CB dan GTR ini sudah lama ready di Bekasi Motor Honda Wing Dealer, belum ada pemiliknya, jadi bisa langsung kalian bawa pulang. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.